Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Davina Fauziah Putri Aprilianto dengan NIM V8424007. Di sini saya akan memberikan tutorial cara penggunaan aplikasi Debriefer dan mengerjakan beberapa contoh soal di aplikasi Debriefer. Langsung aja kita pertama membuka aplikasi Debriefer-nya terlebih dahulu. Di sini kita akan membuka aplikasi Debriefer-nya. Jika aplikasi Debriefer sudah terbuka, kita akan mengkoneksikan Debriefer dengan PostgreSQL. Caranya, kita pilih icon yang ada di sebelah kiri, kemudian kita pilih yang PostgreSQL ini, kita pilih Next, kemudian kita centang yang soal database, kita masukkan passwordnya. Untuk password itu terserah mau apapun. Kemudian kita klik yang Finish. Nah, di sini ada PostgreSQL. Jika PostgreSQL-nya sudah tercentang dan berwarna hijau, maka Debriever dan PostgreSQL-nya sudah terhubung. Kemudian kita akan membuat database. Caranya, di database ini kita klik kanan, kemudian kita klik yang Create New Database. Untuk database name-nya yaitu UAS SQL. Kita klik OK. Kemudian di UAS SQL ini kita klik panahnya, kita akan membuat skema. Kita klik kanan, pilih Create New Schema, kemudian untuk namanya yaitu data transaksi. Di sini kita memiliki file yang berisi beberapa tabel data transaksi dan akan kita masukkan ke data transaksi ini. Caranya, kita buka filenya terlebih dahulu, kita klik yang file, kemudian open file, kemudian kita klik. Nah, jika sudah, kita ke data transaksi, kita klik kanan, kita set as default terlebih dahulu, kemudian kita klik kanan lagi, kita pilih yang SQL editor, kemudian new SQL script. Setelah itu, yang dari filenya tadi, kita copy seluruhnya. Jika sudah, kita pindahkan ke data transaksi yang berada di sini. Jika sudah, kita blok semuanya. Di sini kita akan execute. Nah, jika sudah, di sini kita akan mendapatkan beberapa tabel. Di sini bisa kita refresh terlebih dahulu. Nah, di sini sudah ada beberapa tabel yang akan kita gunakan untuk mengerjakan contoh-contoh soal di aplikasi Debriefer. Kemudian untuk mengerjakan contoh soalnya, kita klik yang data transaksi, kita pilih yang SQL editor, pilih yang new SQL script. Kita akan mengerjakan soal pertama. Jadi soal pertama itu kita diminta untuk menampilkan daftar jenis golongan darah atau blood type yang unik dari tabel user agar kita tahu golongan darah apa saja yang dimiliki oleh user. Di sini kita memiliki user, tabel user, di mana di sini ada tipe golongan darah. Hanya saja tipe golongan darahnya itu masih berulang seperti A+, B-, O-, sedangkan kita hanya ingin seperti B plusnya itu 1, O-nya 1, atau kita itu ingin tahu tipe darahnya itu ada berapa di tabel ini. Caranya kita kembali ke scriptnya tadi, kemudian kita tulis select. Karena kita tidak ingin berulang atau hanya tipe golongan darahnya yang ada di situ apa saja, kita ketik distinct. Distinct ini agar tidak terjadi pengulangan. Kemudian kita pilih blood type, from,
from itu dari tabel apa? Di sini ada di tabel user, jadi from user. Kemudian titik koma. Jika sudah, bisa kita blok, kemudian kita execute. Nah, bisa dilihat outputnya. Di sini yang terlihat hanya tabel blood type aja, tipe darah. Dan di sini ada 9 tipe darah dan tidak terjadi pengulangan. Ini cara yang pertama, dan kita bisa menggunakan cara yang kedua. Caranya yaitu select. Kemudian, karena kita ingin menampilkan tipe darah, kita pilih yang blood type from dari tabel user. Kemudian, karena hanya tipe-tipe darahnya aja, kita ketik group by blood type. Terus titik koma. Bisa kita execute. Nah, untuk outputnya sama seperti ini, hanya penulisannya atau caranya saja yang berbeda. Kemudian, untuk soal nomor 2, di sini kita diminta untuk menampilkan data seluruh transaksi yang memiliki nilai diskon lebih besar dari 0. Jadi di sini ada tabel transaction, kita diminta untuk menampilkan seluruh tabelnya ini, dan diskonnya itu harus di atas atau lebih dari 0. Caranya, kita pilih select. Karena kita akan menampilkan seluruh tabel transaksi, kita menggunakan bintang, from tabelnya tadi namanya adalah transaction. Kemudian, karena kita diminta diskonnya itu lebih dari 0, kita menuliskan where diskon lebih besar dari 0. Terus titik koma. Ini bisa kita execute. Nah, di sini outputnya adalah seluruh tabel transaksi, dan di sini diskonnya itu tuh lebih dari 0 semua yang teroutput. Seperti ini. Kemudian untuk soal nomor 3, untuk soal nomor 3, kita diminta untuk menampilkan nama mobil dan tahun produksinya dari tabel CARS khusus untuk mobil yang diproduksi di atas tahun 2020. Jadi di sini kita ada tabel CARS, di mana kita hanya diminta untuk mengoutputkan nama dan tahun, dan mobilnya itu yang diproduksi di atas tahun 2020. Caranya, kita pilih select. Kemudian, karena tadi diminta nama dan tahun, kita tulis name, year, from, tabelnya yaitu tadi adalah dari tabel CARS. Kemudian karena diminta mobilnya itu tahun produksinya di atas tahun 2020, kita bisa menuliskan where year lebih besar dari 2020. Kemudian titik koma. Setelah itu kita bisa blok dan execute. Bisa kita lihat untuk outputnya sendiri, yang terlihat adalah nama mobil dan tahun mobil, dan mobil-mobilnya itu tahun produksinya di atas tahun 2020 semua. Kemudian untuk soal nomor 4, di sini kita diminta untuk menghitung berapa jumlah total pengguna atau user berjenis kelamin perempuan yang terdaftar di dalam tabel user. Jadi di tabel user ini bisa kita lihat ada gender, di mana di sini gendernya ada female, dan kita disuruh menghitung berapa sih jumlah female yang ada di tabel user ini. Caranya, select. Untuk menghitung keseluruhan, kita menggunakannya count.
Kemudian dalam kurung kita kasih bintang. Tadi kita diminta adalah female dari tabel user. Berarti select count from user, tabel user. Kemudian baru kita masukkan where gender yang diminta adalah female. Sama dengan yang dapat dua female. Kemudian titik koma. Kemudian bisa kita execute. Nah, di sini ternyata female itu ada jumlahnya ada 43 di tabel user. Kemudian kita ingin mengubah nama tabelnya ini kan masih count. Kita ingin mengubahnya menjadi jumlah female atau jumlah perempuan. Di sini bisa kita tambahkan as jumlah perempuan. Kemudian bisa kita execute. Nah, maka nama atau titelnya, judul dari tabelnya akan berubah seperti ini. Kemudian untuk soal nomor 5, kita diminta untuk menjumlahkan berapa total pendapatan kotor dari seluruh transaksi pembelian barang menggunakan kolom price pada tabel transaction. Jadi di tabel transaction ini, kita akan menjumlahkan seluruh totalnya untuk yang price-nya ini. Caranya, kita select. Kemudian untuk menjumlahkan, kita menggunakannya sum. Dalam kurung, tadi kita diminta adalah harga atau price. Kita masukkan price from nama tabelnya tadi adalah transaction. Titik koma. Kemudian bisa kita execute. Di sini ada di 4.428.500.000. Kemudian sumnya semisal kita ingin mengubah judul tabelnya as total gross misal. Kemudian bisa kita execute. Nah, di sini maka nama tabelnya akan berubah menjadi total gross. Dan ini adalah jumlah yang telah kita jumlahkan tadi, jumlah harga yang telah kita jumlahkan tadi. Kemudian untuk soal nomor 6, kita diminta untuk mencari tahu berapa nominal gaji tertinggi dan nominal gaji terendah karyawan dari tabel user job. Di sini kita memiliki tabel user job. Dan di sini ada salary atau gaji. Kita diminta untuk mengetahui gaji yang paling tinggi dan terendah itu berapa. Caranya di sini kita menggunakan select. Kemudian untuk gaji tertinggi kita menggunakan max. Dalam kurung, karena yang diminta tadi gaji, kita tuliskan salary. Terus kita akan menamai tabel max salary-nya ini menjadi gaji tertinggi. As gaji tertinggi. Kemudian kita juga diminta untuk gaji yang terendah. Kita kasih koma, kemudian min. Min itu untuk gaji yang terendah, dalam kurung juga salary atau gaji. Kemudian nama tabelnya adalah gaji terendah, as gaji terendah. From, ini tadi dari tabel apa? Yaitu dari tabel user job.
from user job. Kemudian titik koma. Setelah itu bisa kita execute. Bisa kita lihat untuk gaji tertingginya ada di 20 juta dan gaji terendahnya ada di 6 juta dari tabel user job tersebut. Kemudian untuk soal nomor 7, kita diminta untuk menghitung rata-rata base price barang dari seluruh data pada tabel transaction. Jadi di tabel transaction ini ada base price, kita diminta untuk menghitung rata-ratanya itu berapa. Di sini kita bisa tuliskan dulu, select, untuk rata-rata kita memakai average atau AVG. AVG dalam kurung yang diminta adalah tabel base price. Kita tulis base price. Terus kita bisa mengisikan judul untuk tabel yang akan kita output, yaitu as rata harga. From dari tabel apa? Yaitu dari tabel transaction tadi. Kemudian titik koma. Setelah itu bisa kita execute. Nah, di sini untuk rata-ratanya itu komanya masih banyak. Dan kita ingin menghilangkan komanya. Caranya yaitu dengan menambahkan di depan AVG ini from, kemudian dalam kurung. Di sini kita bisa berikan di samping kurungnya price ini koma kosong. Koma kosong ini berarti kita tidak menginginkan adanya koma. Tetapi kalau semisal kita ganti menjadi 1 atau 2, maka kita menginginkan semisal ada 2 di belakang koma atau 1 di belakang koma. Semisal kita tidak ingin menginginkan koma, maka kita menggunakannya 0 atau kosong. Kemudian bisa kita execute. Nah, di sini bisa kita lihat komanya menghilang dan rata-rata harganya itu ada di 16.315.574. Kemudian untuk soal nomor 8, di sini kita diminta untuk menampilkan daftar judul pekerjaan beserta jumlah orang yang bekerja di posisi tersebut berdasarkan tabel user job. Jadi tabel user job ini kita diminta untuk jumlahnya dari title-nya ini. Semisal network engineer itu ada berapa, DBA ada berapa, dan tidak boleh ada pengulangan. Caranya, di sini kita pilih select title, karena yang kita diminta adalah title-nya. Terus koma, karena kita ingin menjumlahkan dari title-nya itu ada berapa sih yang masuk ke engineer, ada berapa sih yang masuk ke pekerjaan A atau B. Yaitu kita pilih count untuk menjumlah, count untuk menghitung, kemudian dalam kurung, yaitu kita masukkan title. Setelah itu, kita bisa menamai output kita, tabel output kita semisal as jumlah karyawan. Nah, di sini setelah itu kita from-nya itu dari tabel apa? From, tadi kan ada di user job, jadi from user job. Karena kita tidak ingin ada pengulangan atau engineer itu engineer saja atau tidak ada pengulangan, kita menggunakan group by. Group by title. Kemudian titik koma. Setelah itu bisa kita execute. Nah, bisa kita lihat di sini tabelnya itu ada title dan jumlah karyawan. Seperti web developer itu ada 17 jumlah karyawannya. Kemudian data engineer-nya ada 10.
group by title-nya ini tuh biar tidak ada pengulangan nama-nama title-nya. Jadi nanti nggak ada yang double web developer-nya 2 kali atau data engineer-nya 2 kali. Form title-nya ini untuk menjumlahkan, misal web developer-nya itu ada di sini 17, seperti itu. Ini kita disuruh untuk menampilkan rata-rata gaji. Oke, di sini kita disuruh untuk menampilkan rata-rata gaji untuk setiap posisi pekerjaan, lalu urutan hasil dari rata-rata gaji yang paling besar ke yang paling kecil. Jadi kita disuruh ini posisi pekerjaannya, terus mengurutkan rata-rata gajinya itu dari yang paling besar ke yang paling kecil. Caranya, di sini kita bisa select title itu untuk posisi pekerjaan. Kemudian, karena kita ingin merata-rata, kita bisa average atau AVG. Di sini rata-ratanya yaitu rata-rata gaji, average salary. Kemudian as untuk nama tabel kita adalah rata-rata gaji atau average salary. Kemudian from itu dari tabel apa? Karena itu dari tabel user job, maka di sini kita tuliskan user job. Kemudian kita akan mengelompokkan posisi pekerjaan itu sehingga tidak terjadi pengulangan. Di sini kita bisa menggunakan group by title. Nah, setelah itu kita diminta untuk mengurutkan rata-ratanya dari terbesar ke terkecil. Kita menggunakan order by, yaitu kita ambil dari average salary atau nama tabel kita. Agar nanti di tabel itu sudah diurutkan dari yang terbesar ke yang terkecil. Average salary DSC. DSC itu untuk yang terbesar ya ke yang terkecil. Kemudian untuk rata-rata kita tidak ingin ada angka di belakang koma. Makanya di average ini kita tambahi from dalam kurung, kemudian di sini koma kosong. Ini agar nanti hasil rata-ratanya tidak ada angka di belakang komanya. Kemudian bisa kita execute. Nah, bisa kita lihat di sini posisi pekerjaannya, kemudian di sini rata-rata gajinya. Rata-rata gajinya sudah diurutkan dari yang terbesar ke yang terkecil. Kemudian di sini untuk posisi pekerjaannya juga tidak ada pengulangan, jadi sudah dikelompokkan seperti soal data analisis, IT security, seperti itu. Kemudian untuk soal nomor 10, untuk soal nomor 10 ini kita diminta untuk menampilkan nama barang dari tabel transaction beserta total harga. Jadi di tabel transaction ini kita diminta untuk menampilkan nama barang beserta total harga yang dikelompokkan berdasarkan nama barang tersebut. Kemudian kita akan memfilternya yang ditampilkan hanya untuk barang yang memiliki harga dasar atau base price-nya itu di atas 5 juta. Caranya, di sini kita akan memilih item name atau nama barangnya. Kemudian kita akan menjumlahkannya harga barang tersebut. Jadi kita menggunakan sum, price atau harga. Kemudian kita akan menamai tabel kita menjadi total harga. From, tadi dari tabel apa? Tadi ada di tabel transaction. Kemudian from transaction, kemudian di sini kita diminta untuk datanya itu yang keluar itu hanya harga dasarnya di atas 5 juta. Otomatis kita menggunakan where base price-nya itu lebih besar dari 5 juta. Kemudian kita diminta untuk mengkelompokkan item name-nya tadi. Jadi kita menggunakan group by item name. Kemudian titik koma. Bisa kita execute.
Nah, di sini kita sudah mengkelompokkan item name-nya. Untuk nama-nama barangnya seperti MSI modem, Asus TUV, iPhone 11, iPhone 8. Kemudian total harganya sudah kita sum. Dan untuk total harganya itu hanya harga-harga yang di atas harga dasarnya itu 5 juta. Seperti itu. Sekian dari tutorial debriefer saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.